Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian semua. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan dan dapat mengikuti kegiatan PJJ kali ini dengan penuh semangat. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang statistika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang mencari mean atau rata-rata data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Untuk PJJ kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu median. Kita akan mencari median data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Baik, kita lihat tentang median ini. Median atau boleh disebut juga dengan nilai tengah. Kalau rata-rata itu simbolnya adalah X bar, X dengan tanda strip di atasnya. Tapi kalau median ini disimbolkan dengan Mi. Nah, apa itu median? Median merupakan data yang membagi jumlah data yang terurut menjadi dua bagian sama banyak. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua hal penting. Yang pertama adalah data terurut. Jadi datanya harus diurutkan. Dan yang kedua, membagi menjadi dua bagian. Karena dia membagi menjadi dua bagian, berarti pembaginya ini letaknya pasti di tengah-tengah. Nah, itulah median. Jadi kalau Bapak ilustrasikan seperti ini. Ini ada data terkecil. X-min ini adalah data terkecil. Dan X-max ini adalah data terbesar. Jadi ada data terkecil, ini data terbesar. Nah, tengah-tengah antara dua data ini, itu adalah median. Jadi median ini letaknya di tengah-tengah antara data terkecil dan data terbesar. Jadi banyak data antara data terkecil sampai median ini sama dengan banyak data antara median dengan data terbesar. Jadi ini panjangnya sama atau banyak datanya sama. Jadi banyak data ini antara median dan data terbesar sama dengan banyak data antara data terkecil dengan median. Jadi jumlahnya sama. Baik, kita lihat untuk cara menentukan median data tunggal dan data berbobot. Data tunggal dan data berbobot kita gabung karena rumusnya sama. Untuk menentukan median data tunggal dan data berbobot, ini kita lihat dulu banyak datanya. Ya, jadi langkah pertama kita lihat dulu, kita perhatikan dulu datanya itu ada berapa. Kalau datanya ganjil, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Data ke N ditambah 1 dibagi 2. Nah, inilah rumus untuk menentukan median di mana banyak datanya adalah ganjil. Ganjil itu yang mana? Ganjil itu yang seperti apa? Ganjil itu adalah yang tidak bisa habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 11, 21, 25 itu namanya ganjil. Jadi kalau banyak datanya 23 berarti kita gunakan rumus yang Xn tambah 1 per 2. Karena 23 itu adalah ganjil. Sedangkan kalau datanya itu genap, banyak datanya itu genap. Genap itu seperti 2, 4, 8, 10, 20, 50 dan seterusnya. Itu kita gunakan rumus yang ini. Data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, inilah rumusnya. Mari kita lihat contohnya. Bapak sajikan 3 contoh, 2 contoh untuk data tunggal dan nomor 3 1 contoh untuk data berbobot. Di sini diketahui datanya adalah 4, 6,
13, 12, 15, 15, 7, 11, 12, dan 10. Nah, untuk menentukan median, data ini kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data yang paling kecil adalah 4. Habis 4, 6. Habis 6, 7. Habis 7, 10. Dan seterusnya sampai terakhir 15. Ingat di sini 15-nya ada 2, berarti di sini juga harus ada 2. Ya. Nah, sekarang kita hitung banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Nah, 10 ini ternyata bilangan genap. Karena bilangan genap berarti rumusnya pakai yang kedua. Yang tadi xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini rumusnya. Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1 per 2. N-nya tadi berapa? N-nya 10, berarti X10 per 2 ditambah X10 per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. 10 bagi 2 adalah 5. 10 bagi 2 adalah 5 ditambah 1 jadi 6. Jadi ini pasti berurutan. Habis kalau ini 5 berarti ini 6. Kalau ini 6 berarti 7 per 2. Nah, X5 itu bukan 5, tapi X5 itu adalah data kelima. Mana data kelima? Kita hitung dari data yang udah terurut. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang data kelima adalah 11. Berarti di sini 11. Data ke-6-nya berarti yang ini data ke-6-nya. Ini kan 5, berarti kan 6, 12. Berarti ini 12. 11 tambah 12 adalah 23. 23 dibagi 2. 23 dibagi 2 adalah 11,5. Jadi inilah jawabannya. Jadi median untuk data 4, 6, 13, 12, 15, 15, 7, 11, 12, dan 10 adalah 11,5. Inilah jawabannya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Di sini datanya adalah 24, 28, 23, 20, 29, 25, 24, 21, dan 26. Kita urutkan dari data yang terkecil. Data terkecilnya adalah 20. Habis itu 21 terus sampai data terbesarnya adalah 29. Jadi inilah data terurutnya. Sekarang kita lihat ada berapa data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. 9 ini merupakan bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil berarti rumusnya yang langsung, yang xn tambah 1 per 2. Berarti xn-nya 9, 9 tambah 1 itu 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi ini adalah data kelima. Ingat, data kelima itu diambil dari data terurut. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 24. Jadi jawabannya adalah 24. Itulah contoh soal nomor 2. Jadi Bapak udah memberikan contoh untuk N genap dan N ganjil. Ya, jadi cara mengerjakannya seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah data berbobot. Nah, kalau data berbobot, kita tambahin satu kolom lagi. Ini untuk mempermudah. Sebenarnya ini enggak wajib, cuma untuk mempermudah kita buat satu kolom lagi, satu baris lagi. Nah, untuk mengisi data ke ini, kita mulai dengan angka 1, artinya data pertama. Ya, jadi mulai dari data pertama sampai data ke-4. Ini kan 4. Jadi 1 sampai 4. Kalau di sini 5 berarti 1 sampai 5. Kalau di sini 3 berarti 1 sampai 3. Kalau di sini 10 berarti 1 sampai 10.
Nah, untuk selanjutnya kita isi setelah 4 5. Jadi ini langsung bertambah 1. Habis 4 langsung 5. Nah, kemudian 10 ini dari mana? 10 ini dari 4 ditambah 6. 4 tambah 6 hasilnya 10. Itu ya. Itulah prosesnya. 5 sampai 10 ini artinya adalah data ke-5 sampai data ke-10 itu nilainya adalah 6. Jadi 6 ini merupakan data dari 5 sampai 10. Jadi data dari 5 sampai 10 semua datanya bernilai 6. Data ke-5 6, data ke-6 6, data ke-7 6, data ke-8 6, data ke-9 6, data ke-10 6. Itu artinya data ke ini ya, sama dengan yang 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu artinya data pertamanya 5, data kedua 5, data ketiga 5, data keempat 5, data kelima 6, data ke-6 6, data ke-7 6, dan seterusnya. Itulah arti dari data ke. Nah, selanjutnya untuk nilai yang 7 ini data ke-nya kita lanjutkan seperti tadi. Habis 10 11. 10 tambah 3 itu adalah 13. 13 habis 13 14. 13 tambah 7 20. Habis 20 21. 20 tambah 8 28. Habis 28 29. 28 ditambah 3 itu adalah 31. Jadi ini cara mengisi data ke. Nah, data yang terakhir ini adalah menunjukkan jumlah datanya atau banyak datanya. Banyak datanya adalah 31. Ya, ini banyak datanya adalah 31. 31 itu adalah bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil berarti rumusnya adalah xn tambah 1 per 2. N-nya adalah 31. 31 tambah 1 dibagi 2. 31 tambah 1 32 dibagi 2 16. Data ke-16 itu lihat dari data ke-nya. 16 itu ada di mana? 1 ke 4 berarti mulai dari 1 sampai 4 di sini. Dari 5 sampai 10 di sini. Kemudian 11 sampai 13 di sini. 14 sampai 20 di sini. 21 sampai 28 di sini. 29 sampai 31 di sini. Karena di sini 16 berarti letaknya di antara 14 sampai 20. Nah, berarti adanya di sini. Karena adanya di sini berarti sekarang kita lihat nilainya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 8. Inilah cara mencari median untuk data berbobot. Jadi rumusnya sama dengan data tunggal. Itulah materi pelajaran PJJ pada kegiatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Namun jika kalian masih bingung, silahkan bisa kalian WA atau bisa juga komentar di Google Classroom. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Soal ini kalian kerjakan, kemudian silahkan kalian upload di form yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan kalian, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.